Salam sejahtera sahabat GPIB, saya Pendeta Yuniar Johari. Kita kembali mendengarkan Morning Call GPIB. Sebelum kita menjalani aktivitas hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pelita yang menerangi langkah kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar firman Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 28 yang mengatakan demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapa dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat GPIB, kita saat ini hidup di zaman modern, di mana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Di tengah keberadaan teknologi yang semakin berkembang dan maju pesat, dan telah mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat, maka semua hal dan pekerjaan dilakukan serba cepat, serba instan. Kalau dulu sebelum ada kemajuan teknologi di bidang perbankan, urusan mentransfer uang bukanlah perkara mudah. Seseorang harus mengirimkan uang lewat wesel pos, dan orang yang menerima harus menunggu beberapa hari. Dan orang yang menerima mungkin juga dia harus bolak-balik kantor pos
untuk mengecek apakah uangnya sudah masuk apa belum. Dan kalau belum masuk uangnya, maka ia harus pulang kembali ke rumah dengan tangan hampa. Syukur kalau kantor posnya dekat. Kalau jauh, maka tentu saja hal itu akan sangat melelahkan dan mengecewakan. Namun dengan kemajuan teknologi di bidang perbankan, maka seseorang tidak perlu lagi bolak-balik kantor pos. Hal mentransfer uang bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Tidak perlu berjalan jauh, tinggal buka ponsel pintar dan pilih salah satu aplikasi perbankan dan kita bisa mengirimkan uang dengan cepat. Dalam hitungan detik uang tersebut sudah akan diterima oleh penerima. Sangat mudah, sangat cepat dan efisien. Untuk urusan perut, kalau kita lapar mau makan, tidak perlu jalan jauh ke restoran atau tempat makan, tinggal buka handphone atau ponsel pintar, pilih salah satu aplikasi, pesan makanan dan makanan akan diantar ke rumah kita. Sangat mudah, sangat cepat. Dengan adanya kemajuan teknologi yang serba mudah, cepat dan instan, tentunya tidak ada lagi seorang pun yang ingin mencari jalan susah dalam melakukan suatu pekerjaan. Kalau ada jalan yang pintas, yang mudah, yang cepat, buat apa cari yang susah? Namun kalau kita membaca Alkitab, kita akan mendapati bahwa Allah sering tidak memilih jalan instan dalam pekerjaan penyelamatan. Kita ambil contoh. Ketika Tuhan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan menuntun umatnya berputar melalui jalan di padang gurun, melewati laut Teberau yang tentunya lebih lama dan medannya lebih sulit. Demikian juga dengan pekerjaan dan tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa melalui Yesus Kristus. Dan hal itu dengan jelas disaksikan oleh penulis Injil Yohanes dalam bacaan Alkitab hari ini. Yesus, sang anak manusia dan anak Allah, memilih untuk tidak mengambil jalan yang pintas, yang mudah dan cepat untuk mengalami kemuliaan. Walaupun jalan itu bisa saja ia pilih, Yesus justru memilih jalan yang sulit untuk meraih kemuliaan. Suatu jalan yang tentunya akan dihindari banyak orang, yaitu penderitaan dan kematian. Mari kita lihat ayat 23 bacaan Alkitab kita. Yesus mengatakan kepada Andreas dan Filipus bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia yang dimaksud tentunya adalah dirinya sendiri. Namun Yesus mengatakan bahwa kemuliaan itu akan dialaminya bukan dengan cara yang mudah dan instan. Yesus memberikan isyarat bahwa kemuliaan itu dialaminya dengan cara atau jalan yang dihindari oleh banyak orang, yaitu penderitaan dan kematian. Isyarat itu bisa kita tangkap lewat suatu analogi yang paradoksal yang dikemukakan Yesus di ayat 24 dan 25. Di situ dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Susah dimengerti dan tidak umum, tidak populer. Namun kenyataannya jalan yang susah dan tidak umum dan tidak populer itulah yang ditempuh oleh Yesus. Tidak heran
musuh-musuh Paulus di kota Korintus menganggap pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Tidak heran juga bahwa Petrus menegur Yesus ketika Yesus berbicara tentang penderitaan salib dan kematian. Sehingga Yesus harus menghardik Petrus dan mengatakan, "Enyalah iblis." Pikiran Petrus sama dengan pikiran iblis. Dan seringkali sama dengan pikiran kita, jalan pikiran kita. Bahwa untuk meraih keselamatan, kemuliaan, hidup kekal dan damai sejahtera, Yesus tidak perlu menderita. Sebagai Mesias dan Tuhan, tentu saja Yesus dengan kekuasaannya bisa mengubah secara instan dan cepat segala sesuatu. Keadaan yang kacau bisa menjadi teratur, yang rusuh bisa menjadi damai, yang celaka bisa menjadi selamat. Semuanya dapat berubah dengan gampang, mudah karena Yesus punya kuasa. Dan semua yang serba mudah, cepat dan instan untuk mewujudkan keselamatan dan kemuliaan tentu saja bisa dilakukan oleh Yesus. Namun ia tidak menggunakan cara yang mudah, cepat dan instan. Dia lebih memilih untuk menempuh jalan penderitaan dan kematian agar manusia berdosa kembali mengalami keselamatan dan kemuliaan. Yesus mengatakan di ayat 27, "Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Jelas bahwa Yesus tidak membanggakan, tidak mencari penderitaan atau kematian seperti yang dilakukan banyak orang. Ada orang yang membanggakan penderitaan, rela mati demi mendapat pujian dan hormat dari Allah atau untuk mendapat pengakuan dari orang banyak. Yesus tidak demikian. Dia tidak membanggakan atau mencari-cari penderitaan dan kematian. Penderitaan adalah cawan getir yang bila mungkin ia hindari. Namun ketika kenyataan derita dan kematian itu harus diterima dan tidak bisa dielakkan, maka dia akan menghadapi dengan tekun dan menjalaninya sampai selesai. Yesus rela menderita. Yesus rela mati karena Yesus adalah sang hamba Tuhan yang menderita, sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 53. Yesus diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, sehingga manusia mengalami keselamatan, kemuliaan dan hidup abadi. Sebagai hamba Tuhan, ia taat pada kehendak Bapanya yang mengutusnya. Dan jangan lupa, Yesus juga rela menghadapi dan menjalani penderitaan dan kematian karena ia sangat mengasihi kita. Cinta kasihnya sangat besar kepada kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, anak-anak, para sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Di minggu pertama Prapaskah ini, kita harus menyadari bahwa kita sekalian sebagai orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus kadang ingin mengalami kemuliaan, keselamatan dan kehidupan abadi. Tetapi maunya dengan cara yang pintas, cara yang mudah dan gampang. Kita enggan untuk menjalani via dolorosa Yesus. Kita maunya hanya berjalan di lembah berbunga dan berair sejuk seperti syair Kidung Jemaat 370.
Padahal kalau kita mengaku adalah orang yang beriman kepada Kristus, maka seharusnya kita hidup di dalam Yesus dan berjalan bersama Yesus. Dan kalau kita berjalan bersama Yesus, kita harus sadari bahwa kita tidak hanya berjalan di lembah berbunga dan berair sejuk. Berjalan bersama Yesus juga harus siap berjalan di Via Dolorosa, jalan penderitaan. Jangan lari meninggalkan Yesus dan cari keselamatan diri ketika kita harus menghadapi kenyataan berjalan di jalan penderitaan karena iman kepada Yesus. Jalani dengan tekun, sabar dan tabah. Namun ingat akan janji Yesus. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan mengalami keselamatan. Matius 24 ayat 13. Dan di minggu pertama Prapaskah ini, mari kita menyadari cinta kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita sebagai manusia yang berdosa, sehingga Ia rela menderita dan mati untuk kita. Jika saat ini saudara merasa tidak dikasihi, ditinggalkan atau bahkan dibenci, ingatlah bahwa ada pribadi yang tetap mengasihimu apa adanya. Dialah Yesus. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh mengasihinya, beriman kepadanya sampai akhir hidup kita, dan bersedia memberikan semua yang terbaik dalam hidup kita untuk Yesus, bagi Yesus. Dan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mari kita juga mewujud nyatakan cinta kasih-Nya kepada sesama manusia dan bahkan kepada makhluk hidup serta alam ciptaannya. Kasihi mereka yang membencimu, ampuni mereka yang menyakitimu, terimalah mereka yang dikucilkan, bawa damai dan cinta di tengah permusuhan dan pertengkaran. Biarlah kasih Kristus yang besar kepada kita terwujud nyata di tengah kehidupan sehari-hari, sehingga dunia ini penuh dengan cinta kasih Kristus. Soli Deo Gloria. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Sungguh kami melihat dan mengalami cinta kasih yang besar dari Allah, yang Allah wujudkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yesus rela menderita dan mati, memilih jalan penderitaan dan kematian demi untuk keselamatan kami. Dan semua itu dilakukan oleh Yesus karena cinta kasih-Nya yang besar terhadap kami manusia. Tuhan, biarlah kami menceritakan tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Allah dimuliakan. Berkati mereka yang susah menderita, sengsara. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang kehilangan pengharapan, putus asa, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, memuliakan Allah dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Biarlah damai Tuhan, kasih Tuhan terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus beserta kita. Soli Deo Gloria.